Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ini Francisca dengan NIM B1031221117 kelas akuntansi C. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 2, yaitu sistem ekonomi sebagai alat untuk memecahkan masalah ekonomi. Sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi seperti yang telah saya bahas pada video sebelumnya mengenai masalah pokok ekonomi terkait dengan mencari jawaban 3 pertanyaan, yaitu what, how, dan for whom. Beberapa ahli menyatakan bahwa jawaban terhadap ketiga pertanyaan tersebut diatur dalam sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Seperti yang terlihat pada pengertian di samping, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi, atau what, how, dan for whom. Itu menurut MC Archon. Selanjutnya, menurut Gilarso, sistem ekonomi adalah keseluruhan perilaku masyarakat, para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga menjadi suatu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. 2. Macam-macam sistem ekonomi. Poin yang pertama yaitu sistem ekonomi komando atau terpusat. Kita sering mendengar istilah komunisme dan sosialisme. Semula kedua kata tersebut memiliki pengertian yang sama. Akan tetapi, kemudian komunisme dipakai untuk menyebutkan sosialisme paling radikal yang menuntut penghapusan total terhadap hak-hak pribadi. Sementara itu, sosialisme adalah ajaran dan gerakan yang menganutnya bahwa keadilan sosial tercapai melalui penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi atau suatu keadaan masyarakat yang hak milik pribadi atas alat-alat produksinya telah dihapus. Sistem ekonomi komando diartikan sebagai suatu sistem dengan kendali yang ketat berada di pihak pemerintah dalam menentukan kepemilikan bisnis, laba, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, ciri-ciri sistem ekonomi komando. Yang pertama yaitu semua sumber daya ekonomi dikuasai negara atas nama rakyat. Kedua, seluruh kegiatan produksi diusahakan bersama. Ketiga, harga dan penyaluran barang ditentukan dan dikendalikan oleh negara. Dan yang terakhir yaitu jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Nah, jenis ekonomi komando ini mempunyai sisi positif dan negatif. Sisi positifnya yaitu pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perekonomian. Pemerintah dapat menentukan jenis-jenis industri atau produksi, pemerintah mengatur distribusi barang-barang, dan pemerintah mudah melaksanakan pengendalian pengawasan. Sedangkan untuk sisi negatifnya, yaitu hak milik perseorangan tidak ada, dan potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. B. Sistem ekonomi pasar atau kapitalisme murni. Sistem ekonomi kapitalisme, menurut Ebenstein pada tahun 1990, mulai berkembang di Inggris pada abad 18 Masehi, kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat, Laut, dan Amerika Utara. Selanjutnya, risalah terkenal dari Adam Smith yaitu The World of Nations pada tahun 1776 diakui sebagai tonggak utama kapitalisme klasik yang mengekspresikan gagasan laissez-faire dalam ekonomi. Hal ini bertentangan dengan merkantilisme, yaitu adanya intervensi pemerintah dalam urusan negara. Smith berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu-individu mengejar kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Jadi pada hal ini, untuk masalah ekonomi, masyarakat diberi kebebasan untuk mengurus ekonominya. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar bebas. Yang pertama, semua alat dan sumber produksi dikuasai oleh perseorangan. Kedua, orang bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri, jadi tidak diatur oleh pemerintah. Ketiga, para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksi dengan harapan mendapat laba yang sebesar-besarnya. Keempat, campur tangan negara ditiadakan atau dibatasi. Dan yang kelima, ada persaingan antar pengusaha.
Oke, selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dari pasar ekonomi bebas. Yang pertama, dampak positif. Setiap individu bebas mengatur perekonomian. Setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi. Adanya persaingan mengarah ke kemajuan dan produksi berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan untuk dampak negatif ekonomi pasar bebas, yaitu menimbulkan eksploitasi karena tidak ada campur tangan dari pemerintah, menimbulkan monopoli, tidak ada pemerataan pendapatan, dan terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Oke, selanjutnya sistem ekonomi campuran. Jadi dalam sistem ekonomi ini, pemerintah dan swasta mempunyai peranan yang berimbang dalam kegiatan ekonomi. Ciri-ciri ekonomi campuran yaitu gabungan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Barang, modal, dan sumber daya yang vital dikuasai langsung oleh pemerintah. 3. Pemerintah melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, dan membantu mengawasi kegiatan sektor swasta. Yang keempat, peran swasta dan pemerintah seimbang. Nah, dalam sistem ekonomi ini, pemerintah dapat mengatur, mengawasi, menstabilkan, dan memajukan ekonomi nasional secara keseluruhan dengan cara mendorong dan membimbing inisiatif swasta dan prakarsa rakyat. Pada umumnya, campur tangan pemerintah dalam perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter. Dapat kita simpulkan, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang segala sesuatunya diatur oleh pemerintah atau di tangan pemerintah. Dan sistem ekonomi pasar yaitu segala sesuatunya diatur oleh individu. Dan sistem ekonomi campuran yaitu adanya keseimbangan antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. B. Sistem demokrasi ekonomi. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, sistem ekonomi terbagi 3, yaitu ekonomi komando, pasar, dan campuran. 3 sistem ekonomi tersebut secara umum dikenal di seluruh dunia. Lalu, bagaimana dengan sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia? Sistem ekonomi yang mana yang digunakan oleh Indonesia? Jadi, Indonesia tidak menganut di antara 3 sistem ekonomi tersebut. Lalu, Indonesia menggunakan sistem ekonomi apa? Jadi, sistem ekonomi yang digunakan oleh Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Maka dikenal juga dengan sistem demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dampak positif demokrasi ekonomi yaitu potensi, inisiatif, daya kreasi setiap warga negara dikembangkan dengan batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Negara sangat mengakui sistem setiap upaya dan usaha warga negaranya dalam membangun perekonomian. Selanjutnya, landasan pokok perekonomian Indonesia, yaitu terdapat pada pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang 1945 hasil amandemen yang berbunyi sebagai berikut. A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.
Selain tercantum dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi ekonomi tercantum juga dalam TAP MPRS nomor 22 atau MPRS tahun 1966 sebagai cita-cita sosial dengan ciri-cirinya. Selanjutnya, setiap TAP MPR tentang GBHN mencantumkan demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dengan ciri-ciri positif yang harus selalu dipupuk dan dikembangkan. Nah, apa saja sih ciri-ciri positif tersebut? Yaitu pada poin yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang C. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang E. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Yang F. Warga memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak. G. Hak milik perseorangan diakui pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dan yang H. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya yaitu ciri-ciri negatif yang harus dihindari dalam sistem perekonomian kita karena bersifat kontradiktif dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, apa saja itu? Yang pertama yaitu sistem free pike liberalism yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain. Yang kedua, sistem etatisme. Negara sangat dominan serta mematikan potensi dan daya rekreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Dan yang terakhir yaitu pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.